Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama saya Delia dan ini adalah video yang berbeda dari konten aku yang biasanya. Jadi di sini saya sebagai netizen dan saya bukan bagian dari keluarga korban ataupun pelaku. Beberapa hari ini sosial media ramai banget membicarakan kasus Audrey yang diduga korban pengeroyokan dari 12 siswi SMA di Pontianak. Saya netizen yang cukup memantau perkembangan dari kabar kasus tersebut. Tetapi setelah saya mengikuti perkembangan dari kasus ini, banyak banget isu-isu yang simpang siur yang membuat netizen bingung akan kebenarannya. Maka dari itu saya membuat video ini untuk menghimbau netizen-netizen yang lain agar tidak mudah termakan dengan isu-isu yang beredar. Selama keramaian kasus ini, saya tidak pernah melontarkan komentar apapun di sosial media dan saya juga tidak menandatangani petisi yang sudah dibuat di Twitter karena saya tidak mempunyai akun Twitter dan saya juga tidak tahu bagaimana cara menandatangani petisi tersebut. Di sini saya akan sharing tentang pengakuan dari korban dan pelaku. Menurut pengakuan korban dijemput temannya untuk pergi ke rumah sepupunya. Tidak lama, korban bersama sepupunya pergi untuk menemui pelaku yang rencananya pengen menyelesaikan suatu permasalahan mereka. Tetapi di tengah jalan, 3 orang pelaku membuntuti si korban dan mencegatnya di jalan Sulawesi. Korban disiram dengan air dan korban juga ditarik rambutnya sampai jatuh ke aspal, sedangkan pelaku yang lainnya menginjak bagian perut si korban dan membenturkan kepalanya ke aspal. Sempat korban dan sepupunya melarikan diri ke Taman Akcaya, tetapi pelaku mengejarnya sampai terjadi perkelahian lagi di Taman Akcaya dan diduga pelaku melukai daerah kewanitaan korban. Beruntung ada warga yang melihatnya dan memberhentikan perkelahian tersebut. Menurut pengakuan korban, masalah ini berasal dari masalah asmara. Dari pengakuan korban itulah yang membuat viral di Twitter dan sosial media yang lainnya karena si korban ini dianiaya, dikeroyok oleh 12 siswi SMA dan melukai bagian kewanitaannya korban. Muncullah hashtag Justice for Audrey di Twitter dan banyak banget yang menandatangani petisi tersebut, bahkan sampai berjuta-juta orang. Di sini banyak yang membela Audrey dan membuli si pelaku sampai mencari-cari sosial media pelaku. Tetapi pengakuan dari si korban ini dibantah oleh si pelaku dan pelaku juga melakukan klarifikasi atas kasus ini. Menurut pengakuan korban, hanya ada 2 orang pelaku saja yang melakukan kontak fisik dengan Audrey. Memang benar adanya perkelahian, tapi tidak ada pengeroyokan. Jadi, menurut pengakuan pelaku ini, 1 lawan 1. Jadi, bergantian melawan Audrey. Tidak ada melukai bagian kewanitaan Audrey dan menurut pengakuan korban, masalah ini bukan berasal dari masalah asmara, melainkan satu pelaku merasa sakit hati karena ibunya dihina-hina dari sejak ibunya masih ada dan sampai sudah meninggal pun masih dihina oleh Audrey. Dan 1 orang lagi merasa sakit hati karena korban membicarakan pelaku dengan menjelek-jelekan pelaku. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Audrey dengan cara divisum dan hasil visum tersebut adalah negatif. Tetapi hasil visum dibantah oleh ibu korban karena ibu korban merasa tidak pernah menerima hasil visum yang nyata dan tidak pernah menerima rekaman hasil visum. Ibu korban juga memiliki beberapa foto bukti luka di bagian tubuh Audrey dan di sini cuma diperlihatkan 1 foto saja oleh ibu korban, yaitu di bagian kakinya ada luka lebam dan memar di bagian kakinya. Bukti foto-foto tersebut tidak pernah diminta oleh pihak kepolisian. Banyak netizen yang berasumsi diduga pelaku telah melakukan backup terhadap kasus ini. Diduga salah satu orang tua pelaku ini adalah anggota dewan. Apakah ada bukti yang bisa membuktikan kalau salah satu orang tua dari pelaku ini adalah anggota dewan? Kalian yang bisa menjawab sendiri.
Dari situ muncullah hashtag Audrey juga bersalah. Di mana hashtag ini muncul karena klarifikasi dari pelaku, dan selain itu netizen menilai dari postingan-postingan korban yang kata-katanya itu seronok, yang tidak pantas untuk dilihat, yang membuat netizen berasumsi kalau Audrey ini bukan orang baik-baik. Menurut saya banyak banget orang yang memposting kata-kata seronok di sosial media, tetapi di sini yang menjadi masalahnya, apakah benar ada pengeroyokan 12 siswi SMA, dan apakah benar adanya penganiayaan terhadap korban yang membuat korban menjadi lebam dan memar di bagian tubuh korban, dan apakah benar pelaku melukai bagian kewanitaan si korban. Menurut saya di sini pelaku sudah tentu bersalah, tapi Audrey belum tentu benar. Oleh karena itu, teruntuk netizen jangan dulu untuk berasumsi ataupun berkomentar sebelum adanya fakta yang jelas. Jangan dulu kita membuli pelaku karena kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Dan kita juga jangan membuli korban karena korban juga mengalami gangguan psikis dan mental karena kejadian tersebut. Jadi kita jangan menambah membuli si korban. Dan teruntuk kalian, mungkin ada beberapa orang yang sudah menandatangani petisi tersebut dan sekarang malah balik membuli si korban. Di sini kita belum tahu fakta yang sebenarnya, jadi please mohon jangan dulu kita bully si pelaku ataupun si korban. Karena di sini kan kasusnya pembulian, jadi kita jangan ikut-ikut membuli ya. Jadi di sini kalau kalian penasaran dengan perkembangan kabarnya, silahkan diikutin, silahkan kalian menonton kabar-kabar selanjutnya tanpa ada berkomentar yang tidak baik atau membuli salah satu dari korban ataupun pelaku. Karena kita hidup di negara hukum, jadi ada pihak yang lebih berhak untuk menangani kasus tersebut. Dan Allah juga tidak tidur, jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di sini kita cuma sebagai netizen aja, jangan menambah-nambah dosa dengan cara kita membuli salah satu pelaku ataupun korban. Kita di sini mendoakan saja semoga kasus ini cepat mendapatkan jalan keluarnya dan cepat terselesaikan seadil-adilnya. Lalu bagaimana dengan Atta Halilintar, Ria Ricis, YouTuber dan artis yang lainnya yang sudah membela Audrey? Bahkan ada juga yang sampai datang ke rumah sakit di mana Audrey dirawat, dan ada yang ngasih hadiah supaya Audrey cepat sembuh, padahal kasus ini masih abu-abu. Menurut saya mereka tidak akan menyesal telah memberikan hadiah terhadap Audrey, karena apa salahnya menjenguk orang sakit dan memberi hadiah. Itu dia tanggapan saya untuk kasus Audrey ini. Jadi ini adalah tanggapan salah satu netizen untuk kasus Audrey ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baiknya dari video ini. Kalau kalian punya tanggapan yang lain tentang kasus Audrey, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di bawah. Gambar loncengnya juga diaktifin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.